Hai Sobat Mira Aset, welcome back to Superstock. Kali ini Superstock telah memilih satu saham pilihan yang cocok menjadi pertimbangan pilihan portofolio Anda. Apa itu sahamnya? Yuk langsung kita tanya ke Rizkia Darmawan. Halo Dharma. Halo Mbak Al, halo sahabat Mira Aset semua. Jadi hari ini kita akan bahas saham apa nih, Mak? Ya, jadi hari ini kita coba bahas salah satu emiten yang memang bergerak di bidang transportasi, yaitu Bird, atau yang kita kenal dengan Bluebird. Makanya hari ini saya pakai baju biru loh. Sama dong, kembaran kita. Bener banget nih. Oke, mungkin sedikit backgroundnya karena saham Bird ini sebelumnya tidak pernah kita bahas di Superstock. Nah, kenapa nih kali ini kita membahas saham Bird? Ya, jadi memang menarik kalau kita ngelihat kondisi Indonesia sekarang ya. Memang sudah terjadi salah satu yang mengindikasikan transisi daripada pandemi ke endemi. Iya, kalau kita melihat daripada situasi mobilitas di Indonesia juga itu kan sudah mulai picking macet up banget ya sebenarnya. Dan sekarang macet banget, apalagi kalau misalnya di kantor. Ya? Iya, betul. Nah, kemudian itu yang makanya kita melihat menjadi salah satu katalis positif untuk Bird ini gitu. Karena ini pertama kalinya kita bahas saham Bird ini ya, mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait background company dari Bluebird ini. Oke, boleh. Jadi sahabat Mira Aset semua, kalau misalkan kita membahas tentang Bird ini, pastinya semua sahabat Mira Aset juga udah familiar ya dengan nama Bird, yaitu perusahaan taksi yang dinamakan juga Bluebird. Seperti kayak baju kita tadi ya, kita bilangnya warna biru gitu. Jadi memang Bird ini juga sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Oh, udah golden anniversary ya? Golden. Dan memang kalau kita misalnya kita lihat dari jaringan distribusinya, itu armadanya, terus kemudian juga pool taksinya itu juga kuat gitu. Oh, ada di mana-mana sih ya? Ada di mana-mana, betul. Dan kalau kita lihat ya, pastinya kita kan juga udah pernah pakai jasanya taksi Bluebird juga ya. Dan seperti yang kita tahu itu kan standarnya dijaga banget gitu, kualitas layanannya dan juga kinerja daripada drivernya. Iya, dan makanya itu juga mungkin kita bisa melihat bahwa loyalitas daripada customer untuk Bluebird ya sendiri itu juga sangat baik gitu ya. Dan yang paling penting sahabat Mira Aset, kalau kita melihat daripada historinya Bird ini, kita melihat bahwa sebenarnya Bluebird ini salah satu perusahaan taksi yang paling tangguh di industrinya, tahan goncangan gitu. Karena memang yang pertama kemarin kan ada mungkin yang seperti kita tahu ada disrupsi daripada startup, terutama yang untuk ride hailing ya. Taksi-taksi online ya. Betul, taksi-taksi online. Dan kemudian juga kemarin juga sempat ada pandemi 2 kali kan, yang pertama wabah daripada Delta, terus kemudian Omicron, tapi kemudian kinerjanya juga tetap bisa di-maintain untuk menjadi tangguh gitu. Kalau terkait tadi yang pertama soal online taxi, Bluebird ini juga sudah memiliki sistem yang terintegrasi di dalam salah satu provider online taxi yaitu Gojek, di mana di dalamnya itu aplikasinya yang dinamakan Go Bluebird. Di luar daripada yang Go Bluebird tadi sistemnya yang memang terintegrasi di dalam Gojek ya, dia juga punya sistem sendiri atau aplikasi sendiri itu yang dinamakan My Bluebird, yang memang juga udah bisa diakses di smartphone kita ya. Sejauh mana sih potensi Bluebird untuk bertahan ataupun memperbaiki pertumbuhan kinerjanya sepanjang 2022 ini? Ya, tadi kita sempat bahas sedikit mengenai tentang COVID ya, progresnya di Indonesia. Nah, mungkin untuk sahabat Mira Aset juga sekedar untuk update. Jadi memang kalau misalkan kita lihat daripada rata-rata pergerakan 7 hari dari kasus harian, ini memang sudah jauh di level di bawah 50.000 dibandingkan dengan Februari kemarin yang memang ada gelombang Omicron juga. Betul. Jadi memang kalau kita melihat dari target vaksinasi juga, kalau kita ngomongin guidance daripada WHO itu kan ada di angka 70% ya daripada total populasi. Dan kalau kita melihat data Indonesia sendiri, itu targetnya sudah mencapai 60%, which is ya kita bisa bilang dikit lagi. Betul. Jadi memang dengan adanya vaksinasi di Indonesia ini, tadi yang seperti kita juga udah bahas bahwa pandemi ini juga hopefully ke depannya bisa cepet-cepet transisi jadi endemi gitu. Amin ya. Amin. Tadi kan dari faktor eksternal kita melihat adanya recovery nih, ya kan? Tapi apa nih kalau dari sisi internal kira-kira improvementnya kelihatan dari mana nih? Kasus COVID-19 memang erat kaitannya dengan tingkat mobilitas masyarakat dan juga relaksasi PPKM pemerintah. Dan sahabat Mira Aset bisa melihat di gambar berikut ini. Ketika Omicron terjadi di Februari, pendapatan rata-rata kendaraan
untuk Bluebird sendiri, terutama untuk taksinya itu memang sempat jatuh ke angka di bawah 500.000. Tapi kemudian per Maret, walaupun memang masih ada sisa-sisa daripada kasus Omicron, rata-ratanya ini sudah kembali ke level 650.000 ke atas. Bahkan di minggu terakhir, di bulan Maret kemarin, itu ada hari di mana mencapai level di atas 800.000 untuk seluruh area. Dan sahabat Mira Asset juga bisa melihat bahwa berdasarkan data mobilitas di beberapa bulan terakhir, itu juga sudah menunjukkan pemulihan yang signifikan di seluruh sektor, di mana hal ini juga akan menjadi katalis positif untuk pendapatan Bird ke depannya. Sekedar pengingat, recovery daripada revenue Bird di 2021 kemarin sudah mendekati level 90% terhadap level sebelum pandemi. Kira-kira ada nggak sih nih proyeksi gitu, apakah baik pendapatan ataupun net profitnya Bird ini bisa recovery juga nih? Ya, berdasarkan target daripada manajemen di tahun 2022 ini, manajemen menargetkan untuk pendapatan sendiri di angka 3 triliun. Oke. Dan sedangkan untuk laba bersihnya itu di kisaran sekitar 250 sampai dengan 300 miliar. Jadi penasaran nih, berdasarkan latest performance dari laporan keuangannya Bird sendiri di tahun 2022 ini seperti apa? Kalau kita melihat dari sisi revenue-nya sendiri, itu di first Q 2022 kemarin ada dicatat 674 miliar. Sedangkan untuk bottom line-nya atau net profit-nya sendiri itu ada di 47 miliar. Dimana kalau kita melihat dari sisi profitability-nya, operating margin ada di 20%, sedangkan untuk net margin ada di kisaran 7%. Nah, memang ada sedikit penurunan kalau misalkan kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di kuartal 4 2021. Tapi kita harus mengingat bahwa sebetulnya di first Q 2022 kemarin memang ada gelombang Omicron yang menyebabkan memang sedikit penurunan ini ya. Betul, karena adanya memang juga kan restriksi PPKM yang berlanjut di bulan kemarin ya. Ya, toh secara year on year tetap naik kan sebenarnya. Dari sisi investor yang paling penting ini salah satunya adalah ukuran risk dan reward, yang mana pasti bisa terlihat dari valuasinya saham Bird ini seperti apa nih, Mak? Terkait valuasinya sendiri, Bird ini diperdagangkan di PB sebesar 0,8 kali atau tadi price to book ratio-nya. Dan ini memang masih di bawah rata-rata valuasinya selama 5 tahun. Bersikap optimis itu baik, tapi akan lebih baik juga kalau kita mewaspadai dan bisa mengantisipasi. Ada nggak nih hal-hal yang sebaiknya kita antisipasi juga? Ya, jadi berarti kita kan ngomongin sedikit tentang resikonya ya ke depannya terkait dengan harga sahamnya apa aja. Jadi memang mungkin investor atau sahabat Mira Asset semua perlu melihat juga ada nggak nih kira-kira triggernya. Iya, yang pertama mungkin bisa dilihat daripada situasi kan sekarang ada subvarian baru dari Omicron. Ya, yang baru-baru ini aja ya. Betul, dampaknya itu bisa seberapa parah. Dan yang kedua, yang pastinya kita semua juga harapkan, hopefully ke depannya juga pemerintah tidak menaikkan Pertalite karena ini juga kan akan membebani dari segi biayanya untuk para driver ataupun taksi di Bluebird sendiri. Terima kasih banyak ya Dharma atas ulasan saham Bird-nya ini. Sama-sama Mbak. Semoga berguna ya buat sahabat Mira Asset semua. Jadi, sahabat Mira Asset udah pada tahu nih story behind dan bagaimana sih situasi perkembangan dari perusahaan Bird. Pastikan sahabat Mira Asset selalu menyaksikan Superstock agar tahu saham-saham pilihan terbaik yang bisa bikin portofolio kamu cuan makin wonderful. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya dan pastinya happy cuan! Happy cuan!